Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Fitri, dosen dari Fakultas Keperawatan Universitas Syekh Kuala. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang organ reproduksi wanita dan pria. Alat reproduksi wanita terdiri dari alat reproduksi bagian luar dan alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi bagian luar terdiri dari mons pubis, klitoris yang merupakan pusat rangsangan seksual karena mengandung banyak saraf. Selain itu, ada juga labia mayora, labia minora, introitus vagina atau yang disebut dengan lubang vagina bagian luar, serta beberapa kelenjar seperti kelenjar Bartolini yang nantinya akan mengeluarkan cairan. Sedangkan untuk organ reproduksi bagian dalam terdiri dari vagina, serviks, uterus atau rahim, tuba falopi, dan juga ovarium atau indung telur. Vagina merupakan saluran dengan panjang kira-kira 5 cm yang menghubungkan antara introitus vagina dengan uterus. Selanjutnya, vagina juga berfungsi sebagai saluran ejakulasi penis saat berhubungan seksual dan juga merupakan jalan lahir saat seorang wanita melahirkan. Bagian serviks merupakan pintu yang menghubungkan antara vagina dengan uterus. Nah, uterus sendiri ini merupakan organ reproduksi yang berfungsi memelihara sel telur yang telah dibuahi, yang berkembang menjadi janin dan nantinya akan dilahirkan ketika janinnya sudah cukup umur. Berikutnya kita akan bahas tentang tuba falopi. Tuba falopi ini merupakan dua saluran yang berada di bagian kiri dan bagian kanan dari uterus, yang merupakan saluran tempat sel telur terus berjalan menuju ke bagian uterus atau rahim. Nah, tuba falopi juga merupakan tempat di mana bertemunya sel telur dengan sel telur atau ovarium dengan sperma. Nah, bagian organ reproduksi internal wanita selanjutnya adalah itu ovarium atau disebut dengan indung telur. Ini merupakan organ di mana terjadinya tempat pematangan sel telur atau ovum tadi sebelum dia menuju ke bagian dari tuba falopi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi pria. Bagian luar dari organ reproduksi pria terdiri dari penis, skrotum, dan juga uretra. Penis berfungsi sebagai organ untuk mengeluarkan urin dan air mani serta sperma. Sedangkan skrotum, dia berfungsi untuk melindungi testis yang bertanggung jawab dalam memproduksi dan menyimpan sperma. Sedangkan uretra ini merupakan saluran di dalam penis, nanti tempat terjadinya pengeluaran urin maupun sperma. Ya, organ dalam reproduksi pria itu terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar bulbouretra. Nah, testis ini terletak di dalam skrotum. Dia akan menghasilkan hormon testosteron dan juga memproduksi sperma atau disebut dengan spermatozoa. Untuk epididymis, dia merupakan bagian yang panjang yang melilit di bagian atas dari setiap testis. Epididymis ini berfungsi dalam mematangkan sperma sehingga memiliki kemampuan untuk bergerak dan membuahi sel telur. Selanjutnya yaitu vas deferens yang dikenal dengan tabung semen. Nah, vas deferens ini dia merupakan saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan bagian dari uretra. Nah, vas deferens ini berfungsi mengantarkan sperma dari epididymis tadi ke tempat penyimpanan sementara sebelum dikeluarkan. Organ selanjutnya yaitu vesika seminalis. Nah, organ ini terletak di dekat dengan kandung kemih. Dia berfungsi dalam memproduksi cairan semen.
Nah, selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Dia juga merupakan bagian kelenjar di bawah, ya, letaknya di bawah kandung kemih dan mengelilingi bagian dari uretra. Nah, fungsinya juga kelenjar prostat ini adalah berkontribusi dalam menghasilkan cairan semen. Dan reproduksi internal pria yang terakhir yaitu dikenal dengan bulbo uretra. Nah, organ ini merupakan organ yang berperan dalam memproduksi cairan preejakulasi untuk membersihkan uretra-uretra dari sisa-sisa urin, sehingga nanti sperma yang keluar merupakan sperma yang bebas dari kotoran dan urin yang ada di dalam uretra. Bersama saya, Nurse Elsa Halifa Enkes, saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Syafara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai masa pubertas, di mana pubertas merupakan suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Pada perempuan, pubertas terjadi pada rentang usia 10 sampai dengan 14 tahun. Sementara pada anak laki-laki, pubertas terjadi pada kisaran usia 12 sampai dengan 16 tahun. Ciri-ciri pubertas pada perempuan terbagi atas kelamin primer dan sekunder. Dari ciri kelamin primer terjadi pada masa pubertas anak perempuan ditandai dengan menstruasi dan atau haid pertama. Haid pertama dialami perempuan itu disebut dengan menarche. Peristiwa ini menandakan bahwa organ kelamin perempuan yaitu ovarium telah berfungsi menghasilkan sel telur. Sedangkan ciri yang kedua yaitu ciri kelamin sekunder. Pada remaja perempuan, pubertas juga ditandai dengan ciri kelamin sekunder seperti tumbuh rambut halus di daerah tertentu, yaitu di ketiak dan sekitar alat kelamin. Tumbuh besar dan lebar, munculnya jerawat dan peningkatan produksi keringat. Selanjutnya, suara menjadi halus dan tinggi, kulit bertambah halus. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki ada dua, ciri kelamin primer. Ciri kelamin primer atau ciri utama masa pubertas ada anak laki-laki ditandai dengan pertama kali mimpi basah. Peristiwa ini menunjukkan pematangan sel kelamin atau disebut dengan sperma. Ciri kelamin sekunder pada remaja laki-laki pubertas juga ditandai dengan ciri kelamin sekunder yaitu seperti tumbuh rambut halus di tempat tertentu, di ketiak dan di sekitar alat kelamin. Suara semakin membesar, wajah pun tumbuh kumis, jambang dan janggut. Pundak dan dada semakin besar dan berbidang, serta munculnya jerawat dan peningkatan produksi keringat. Adapun cara menyikapi masa pubertas pada masa ini, di mana organ reproduksi pada remaja sudah mulai matang, hal ini menunjukkan baik laki-laki maupun perempuan sebagai seorang remaja harus menerima dan menjaga menyikapi pubertas dengan baik. Cara menyikapi masa pubertas dengan baik yakni dengan cara 1. Menjaga kebersihan tubuh dan organ reproduksi, di mana tujuannya agar tidak terjadi gangguan yang dapat menyebabkan penyakit. 2. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga dan makanan yang sehat. 3. Menjaga diri dari pergaulan bebas. Tujuannya untuk mencegah kehamilan pada usia sekolah dan mencegah penyakit seks yang menular seperti HIV/AIDS dan beberapa penyakit infeksi menular seksual yang lainnya. 4. Menjaga diri dari bacaan dan tontonan yang tidak sesuai dengan umur. 5. Mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa dan mengikuti perintah serta menjauhi larangannya. Kesehatan organ reproduksi juga perlu mendapatkan perhatian, karena kesehatan reproduksi dapat menjadi ketentuan kualitas hidup dan kesehatan seorang manusia. Adapun caranya menjaga kesehatan reproduksi, yang pertama, mengganti pakaian dalam dan celana 2 kali sehari. Menggunakan celana dalam yang berbahan dapat menyerap keringat dan air, di mana air dan keringat dapat menyebabkan daerah ini sekitar kemaluan menjadi lembab dan disukai oleh jamur dan kuman. Yang ketiga, memakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab, dan tidak berbau. Yang keempat, melakukan sunat atau khitan pada anak laki-laki. Khitan bermanfaat bagi kesehatan karena membuat kulit kemaluan lebih bersih. 5. Untuk anak perempuan pada saat haid, menggunakan pembalut dengan daya serap tinggi. Ganti 4 sampai dengan 5 kali sehari setelah mandi atau buang air kecil. Jika menggunakan pembalut sekali pakai, sebaiknya cuci dulu sebelum dibungkus dan dibuang ke tempat sampah. Jika menggunakan pembalut dari kain, rendam pembalut dengan air sabun dalam wadah tertutup lalu dicuci. Yang keenam,
Membasuh daerah kemaluan dengan air bersih atau bisa juga dengan tisu maupun sejenisnya. Setelah buang air besar dan buang air kecil dengan cara membasuh kemaluan mulai dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak masuk ke dalam saluran organ reproduksi. Olahraga secara teratur, mengurangi makanan yang banyak mengandung garam, dan banyak minum air putih atau jus buah. Bergaul dengan baik dan wajar, serta menghindari pergaulan bebas. Berikut sikap yang tidak baik bagi perkembangan remaja, diantaranya ingin menyendiri, bosan, sering membantah atau menentang, mudah marah atau tersinggung, hilang kepercayaan diri, senang menggoda teman yang berbeda jenis kelamin. Untuk mengurangi pengaruh sikap pada masa pubertas tersebut, remaja perlu mengembangkan sikap-sikap positif. Contoh sikap positif tersebut, memperbanyak pergaulan dengan teman-teman yang baik. Sikap ini akan menjauhkan seorang remaja dari sikap bosan, ingin menyendiri, tidak mau bekerja sama, dan tidak percaya diri. Bersikap baik kepada orang tua, saudara, teman sebaya, dan teman yang lebih muda. Sikap ini akan menciptakan hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar lingkungan remaja. Melaksanakan ajaran agama dengan baik, jika dilakukan, maka akan terbiasa berbuat baik dan jauh dari perbuatan yang dilarang agama. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja, baik pengenalan organ reproduksi dan apa aja yang terjadi pada masa pubertas. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan tetap jaga kesehatan reproduksi kini dan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.